Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Prakarya, kembali lagi bersama saya Muhammad Hafid Giovanni di channel PKWU, Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wirausaha jamu sebagai produk minuman fungsional. Minuman jamu fungsional yang akan kita bahas pada kali ini adalah jamu kunci siri atau disingkat dengan Jekuri. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan PPT Jekuri ini adalah Muhammad Hafid Giovanni, saya sendiri, Ananda Budi Dwijayanti, Ayu Nabila Zahra, dan Serlianda Putri. Tidak lupa untuk guru pembimbing kita, Ibu Santi Opriani, SPD MSI. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yakni perencanaan usaha jamu kunci siri. Di poin pertama ini, saya akan menjelaskan pengertian jamu terlebih dahulu. Jamu merupakan ramuan tradisional sebagai salah satu upaya pengobatan yang telah dikenal luas dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan mengobati penyakit ringan, mencegah datangnya penyakit, menjaga ketahanan dan kesehatan tubuh. Macam-macam jamu, misalnya kunci siri, beras kencur, gendong, dan sinom. Selanjutnya adalah pengertian jamu kunci siri itu sendiri. Jamu kunci siri merupakan perpaduan dari daun siri dan temu kunci. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, daun siri memiliki manfaat yang baik untuk wanita, yaitu mengatasi masalah keputihan, menghilangkan bau badan tidak sedap, dan mengatasi jerawat. Berikutnya adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan jamu kunci siri ini. Yang pertama ada kunyit 1 rimpang, ada jahe 2 jari, jeruk nipis 1 buah, asam jawa 25 gram, kulit kayu manis 1 ruas, serai 2 batang, kencur 5 ruas, kapulaga 5 biji, daun sirih segenggam, air 1 liter, dan gula merah 1/4 ons. Berikutnya adalah alat yang dibutuhkan dalam pembuatan jamu kunci siri ini sendiri. Yang pertama ada sendok, yang kedua ada blender, ketiga ada penyaring, keempat ada panci, kelima ada gelas, dan terakhir ada botol. Kita masuk ke cara membuat jamu kunci siri. Langkah pertama adalah haluskan semua bahan dengan blender kecuali serai, asam jawa, kayu manis, gula merah, dan jeruk nipis. Langkah kedua, setelah halus, saring lalu rebus. Ketika merebus, masukkan gula merah, asam jawa, serai, dan kayu manis. Langkah ketiga, setelah mendidih, baru masukkan air jeruk nipis. Saat air rebusan telah mendidih, kecilkan api. Diamkan 15 menit, lalu angkat dan dinginkan. Terakhir, jamu siap dikonsumsi. Mari simak bagaimana cara membuat jamu kunci siri melalui video berikut. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat jamu kunci sirih yaitu 1 liter air, jahe 2 jari, kencur 5 ruas, kunyit 1 rimpang, gula merah 1/4 ons, kapulaga 5 biji, serai 2 batang, jeruk nipis 1 buah, daun sirih 1 genggam, kayu manis 1 ruas, dan asam jawa 25 gram. Alat-alat yang digunakan yaitu panci, pisau, sendok sayur, saringan teh, blender, mangkuk, dan saringan kelapa. Langkah pertama yaitu kupas kencur, kunyit,
dan jahe. Lalu cuci semua bahan hingga bersih dan tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Langkah kedua, haluskan bahan seperti kapulaga, kencur, kunyit, dan jahe. Sebelum itu, kunyit, kencur, dan jahe harus dipotong-potong terlebih dahulu agar mudah pada saat proses penghalusan. Selanjutnya, iris gula merah dan potong jeruk nipis kecil-kecil agar mudah saat diperas. Dan jangan lupa serainya tadi digeprek ya. Setelah semua bahan siap, campurkan air ke dalam bahan yang telah dihaluskan, lalu saring dengan menggunakan saringan teh, dan masukkan ke dalam panci. Masukkan irisan gula merah, lalu aduk hingga merata. Masukkan serai dan asam jawa. Untuk asam jawa bisa ditambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Tambahkan perasan jeruk nipis, atau jeruk nipisnya bisa langsung kita masukkan saja. Sebelum memasukkan daun sirihnya kita remat terlebih dahulu agar rasa dan aromanya lebih keluar. Jangan lupa untuk memasukkan kayu manis. Untuk tambahan, masukkan sedikit garam. Guna garam di sini adalah agar rasa dari jamu lebih nikmat. Aduk hingga merata, lalu diamkan sampai mendidih dengan api kecil. Setelah mendidih, angkat lalu saring dengan saringan kelapa. Masukkan ke dalam gelas dan jamu kunci sirih pun siap untuk dinikmati. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan membuat jamu kunci sirih? Berikutnya adalah target pemasaran dari jamu kunci sirih itu sendiri. Yang pertama ada ibu-ibu, yang kedua ada wanita setelah bersalin, yang ketiga ada gadis remaja, dan yang keempat ada wanita karir. Berikutnya adalah lokasi usaha jamu kunci sirih. Yang pertama, lokasi yang cocok adalah di daerah pasar. Yang kedua adalah di daerah perumahan atau perkomplekan. Berikutnya kita masuk ke strategi promosi jamu kunci sirih. Mempromosikan di situs online misalnya Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Di era modern sekarang, rasanya agak kurang lengkap jika membuka usaha tanpa melibatkan jejaring online. Ini merupakan cara yang terbilang efektif karena usaha kita dapat dikenal secara lebih cepat ke seluruh daerah dalam waktu yang relatif singkat. Mempromosikan jekuri ini pun tentunya dengan menggunakan kata-kata yang mempercayai kalau jekuri ini memang benar-benar jamu yang wajib untuk dicoba. Berikutnya, membuat iklan di koran. Koran umumnya dibaca oleh wanita karir dan ibu-ibu. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan target pemasaran kami. Berikutnya, mengendorse artis-artis ataupun influencer yang kekinian. Walaupun memerlukan biaya yang tidak murah, tetapi cara ini setimpal dengan apa yang akan didapatkan nantinya. Tentunya, hal ini melibatkan pandai atau tidaknya kita mencari influencer yang sesuai dengan target pemasaran. Dengan dilakukan cara ini, kedepannya jekuri benar-benar dikenal oleh masyarakat.
Dipromosikannya oleh influencer atau artis-artis terkenal akan membuat orang-orang penasaran untuk mencoba produk kami. Berikutnya adalah membuat spanduk di depan lokasi usaha. Cara ini efektif dilakukan agar orang-orang mengetahui apa yang kita jual. Buat spanduk semenarik mungkin agar dapat menggugah konsumen untuk membeli Jekuri. Adapun manfaat dari jamu kunci siri ini. Yang pertama, merapatkan bagian intim. Kedua, mencegah keputihan. Ketiga, menghilangkan bau badan. Keempat, melangsingkan perut. Kelima, menguatkan rahim. Keenam, menguatkan gigi. Ketujuh, detoksifikasi tubuh. Kedelapan, melancarkan pencernaan. Kesembilan, cegah penuaan. Dan kesepuluh, sehatkan jantung. Selanjutnya adalah kita akan membahas jenis-jenis jamu sebagai minuman fungsional. Nah, pada poin ini kami akan menjelaskan jenis-jenis jamu sebagai minuman fungsional. Yang pertama ada jamu kunyit asam. Manfaat jamu kunyit asam diantaranya yaitu menyegarkan tubuh, mencegah panas dalam atau sari awan, melancarkan haid, dan mencegah nyeri haid, mendinginkan perut. Berikutnya, jamu kunci siri manfaatnya yaitu mengobati keputihan, menghilangkan bau badan, mengecilkan perut, dan menguatkan tulang dan gigi. Ini adalah gambar jamu kunyit asam dan ini adalah gambar jamu kunci siri. Berikutnya adalah jamu cabai puyang. Manfaatnya yaitu menghilangkan pegal-pegal dan linu-linu pada tubuh, menghilangkan dan menghindarkan kesemutan, meredakan demam sebagai obat penambah darah bagi penderita anemia, serta meredakan nyeri otot. Terakhir, menambahkan nafsu makan. Ini adalah gambar jamu cabai puyang. Jamu kudu laos. Manfaatnya yaitu menurunkan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, menghangatkan badan, membuat perut terasa nyaman, menambah nafsu makan, melancarkan haid, dan menyegarkan badan. Ini adalah gambar jamu kudu laos. Berikutnya adalah jamu uyup-uyup. Manfaatnya yaitu meningkatkan ASI, menghilangkan bau badan yang kurang sedap, mendinginkan perut, dan menyegarkan tubuh. Ini adalah gambar jamu uyup-uyup. ASI di sini adalah air susu ibu. Selanjutnya ada jamu beras kencur. Manfaatnya yaitu menghilangkan pegal-pegal pada tubuh sebagai penyegar tubuh setelah bekerja, meringankan batuk, meningkatkan nafsu makan, meredakan flu dan radang tenggorokan, mengencangkan perut setelah melahirkan, terakhir melancarkan peredaran darah. Berikutnya ada jamu sinom. Manfaatnya yaitu menghilangkan rasa pahit setelah minum jamu lain yang rasanya pahit, meredakan panas dalam, meredakan sari awan, melancarkan pencernaan, serta menyegarkan tubuh. Selanjutnya adalah jamu gendong. Manfaatnya yaitu mengatasi gatal-gatal, mengatasi kencing manis, menghilangkan bau badan, menurunkan kolesterol, mengatasi perut kembung, mengatasi pegal, meredakan pusing, dan melangsingkan perut. Berikutnya adalah hubungan Jekuri dengan prinsip fisika. Pertama ada suhu. Pada saat merebus air, pada panci akan berubah suhunya. Yang semulanya tidak panas akan menjadi panas akibat temperatur naik karena dipanaskan dengan api yang ada pada kompor. Kedua, ada gaya gravitasi. Saat jamu kunci sudah siap disajikan, maka jamu akan dituangkan ke dalam gelas atau wadah yang sudah didiamkan. Ini sesuai dengan prinsip gravitasi, kalau benda akan selalu jatuh ke bawah. Ketiga, energi gerak. Saat kita memasukkan bahan-bahan ke dalam panci, kita perlu mengaduknya. Ini tentu akan menyebabkan gerakan pada tubuh kita. Selanjutnya ada tekanan. Pada saat mengupas bahan-bahan pada bagian bawah sisi pisau, akan menyebabkan tekanan pada kunyit tersebut. Berikutnya ada bidang miring. Pada saat memotong bahan-bahan menggunakan pisau, pada pisau terdapat bagian yang lebih miring di mana pada bagian ini adalah sisi pisau yang tajam. Oke teman-teman, itulah materi Jekuri atau jamu kunci siri pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tapi sebelum teman-teman menutup
video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media teman-teman agar channel ini dapat terus maju ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya.